Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Jumat 27 September 2024 berjudul Pengantara Agung. Ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kiranya pertanyaan yang serius ini diperhatikan oleh setiap orang yang menjadi anggota gereja kita. Bagaimana saya berdiri di hadapan Allah sebagai seorang yang mengaku pengikut Kristus? Apakah terang yang bersinar pada dunia dalam pancaran yang terang benderang dan stabil? Sudahkah kita sebagai umat yang telah mengambil sumpah pengabdian kepada Tuhan mempertahankan persekutuan kita dengan sumber segala terang? Bukankah gejala kemerosotan dan kebusukan yang memprihatinkan sangat terlihat di antara gereja-gereja Kristen saat ini? Kematian rohani telah menimpa banyak orang yang mana seharusnya menjadi teladan semangat, kemurnian, dan pengabdian. Perbuatan mereka berbicara lebih nyaring daripada pengakuan mereka dan menjadi saksi terhadap kenyataan bahwa suatu kekuatan telah memutuskan tali yang mengikat mereka kepada batu karang abadi dan mereka terhanyut tanpa kompas ataupun peta. Saksi yang setia itu ingin memulihkan keadaan berbahaya di mana orang-orang yang mengaku mengenalnya. Dia berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, Kristus akan berhenti menyebut nama orang-orang yang gagal berpaling kepadanya dan melakukan kembali pekerjaan mula-mula mereka. Dia tidak akan lagi menjadi perantara bagi mereka di hadapan Bapa. Namun, tentang mereka yang ditegurnya bukanlah tanpa harapan. Itu bukanlah di luar kekuatan Sang Pengantara Agung. Dia berkata, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Meskipun orang-orang yang mengaku pengikut Kristus berada dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka belum berada dalam keputusasaan seperti gadis-gadis bodoh yang padam pelitanya, yang tidak ada waktu untuk mengisi bejana mereka dengan minyak. Ketika mempelai laki-laki datang, mereka yang telah siap masuk bersamanya ke pesta pernikahan. Tetapi ketika gadis-gadis bodoh itu datang, pintunya sudah tertutup dan mereka terlambat untuk mendapatkan jalan masuk. Tetapi nasihat dari saksi yang setia bukanlah untuk menunjukkan kasus mereka yang suam-suam kuku sebagai tanpa harapan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan mereka, dan pekabaran Laodikia penuh dengan dorongan karena gereja yang murtad masih dapat membeli emas, iman, dan kasih, masih dapat memiliki jubah putih kebenaran Kristus. Renungkan lebih dalam. Apakah saya mengetahui kondisi rohani jiwa saya yang sebenarnya? Umat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita tentunya terhenyak oleh karena ini juga menjadi satu teguran bagi kita. Seperti pertanyaan terakhir tadi katakan, apakah kita mengetahui kondisi rohani kita sekarang ini? Kerap kali umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan katakan bahwa saya sudah cukup lama hidup di dalam kebenaran ini. Tetapi sesungguhnya lamanya kita untuk sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita berdasarkan tahun belum tentu menunjukkan bagaimana kedewasaan kita di dalam kerohanian. Makanya apa yang dikatakan bahwa apakah iman kita sesungguhnya stabil? Apakah kehidupan kita sudah bercahaya? Dan apakah kerohanian kita selalu semakin meningkat, semakin disempurnakan sampai saatnya kita rela dan bersedia berkorban untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Saudaraku, inilah yang paling penting bagi kita. Bagaimana nasihat akan firman Tuhan selalu akan menjadi hal yang indah untuk kita dapat renungkan, untuk kita dapat terima, sehingga kita selalu diperbaharui, bahkan merelakan hidup kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan semakin sempurna menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Semoga
iman kita semakin diteguhkan di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu oleh karena kuasa dan kasih Tuhan yang kami rasakan selalu mengalir dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami ada hanya oleh karena kemurahan, oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Dan ini menjadi satu kesempatan bagi kami juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terutama pekabaran yang sangat indah menjadi bagian kami sekaligus menjadi teguran bagi kami ya Bapa. Apakah kami benar-benar setia kepada Tuhan? Apakah benar-benar iman kami, penurutan kami adalah merupakan menjadi satu tanda kasih yang betul-betul kepada Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami Bapa, sempurnakanlah kami selalu untuk tetap setia melakukan segenap perintah-perintah Tuhan dan mengikuti Yesus Kristus, sehingga melalui hidup kami Yesus yang akan dipermuliakan. Orang banyak mengenal Kristus, dan biarlah Tuhan melalui hidup kami juga ya Bapa, banyak juga jiwa yang akan dituntun untuk datang kepadamu. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau akan menuntun ya Bapa, supaya kami dapat berguna bagi nama Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha tangan yang dilakukan, rencana-rencana yang dipikirkan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan keberhasilan, memberikan berkat yang berkelimpahan, dan melalui itu roh kesetiaan pun selalu terbina Bapa, untuk turut juga mendukung akan pelayanan di muka bumi ini. Mendoakan bagi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, supaya mereka juga seimbang secara fisik, mental, dan kerohanian mereka. Mendoakan juga bagi anak-anak yatim dan juga janda-janda yang membutuhkan dalam berbagai problema, kesulitan, pergumulan kehidupan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tak lupa ya Tuhan, orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah mereka Bapa dengan kesehatan dan panjang umur. Mereka bertambah setia untuk tetap dan menantikan kedatangan Tuhan yang kami percaya tidak akan lama lagi untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami, dan mengampuni dosa kami. Karena semua ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.